Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Elina Aldiawati dengan NIM 23044-31013 dari kelas AKT 4A, Program Studi D4 Akuntansi Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nima Desri Wardani, SEMAK, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk tahun 2022 dan tahun 2023. Adapun untuk pembahasan yang akan dibahas pada video ini terdiri dari yang pertama itu ada profil perusahaan, yang kedua ada analisis keuangan yang terdiri dari analisis horizontal, analisis vertikal, dan juga analisis rasio keuangan. Dimulai dari profil perusahaan PT Mustika Ratu Tbk terlebih dahulu. PT Mustika Ratu Tbk ini didirikan pada tanggal 14 Maret 1978 dengan fokus kegiatan usahanya itu pada produksi dan perdagangan kosmetik serta perawatan tubuh dan juga jamu tradisional berbasis teknologi dan kegiatan lainnya yang tentunya sudah sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Nah, di sini juga tertera ada beberapa komposisi untuk pemegang saham di PT Mustika Ratu Tbk. Kemudian juga tertera ada alamat kantor pusat dan alamat pabriknya. Kemudian PT Mustika Ratu ini juga memiliki beberapa entitas anak. Yang pertama itu ada PT Mustika Ratu Buana Internasional, yang kedua Mustika Ratu atau MSDN BHD, yang ketiga ada PT Mustika Ratu International Laboratories, dan yang keempat itu ada PT Paras Cantik Kenanga, dan yang kelima PT Mustika Ratu Entertainment. Nah, didirikan pada tanggal 14 Maret 1978, PT Mustika Ratu ini memang merupakan perusahaan kosmetik dan jamu modern tradisional yang cukup ternama di Indonesia. Berdiri dengan nama Mustika Ratu memiliki beberapa filosofi nih. Nah, PT Mustika Ratu ini semula itu merupakan industri rumahan ya yang didirikan oleh Ibu BRA Muryati Sudibyo pada tahun 1975 dan kemudian mengalami perkembangan hingga di tahun 1981 PT Mustika Ratu ini secara resmi nih mengoperasikan pabriknya yang berada di Jakarta Timur untuk melakukan ekspansi produksinya dan juga memperkuat reputasi dan keahliannya dalam menciptakan inovasi dan memproduksi produk kecantikan, perawatan tubuh, dan juga jamu serta obat tradisional. PT Mustika Ratu ini juga memiliki visi yang menjadi Royal Heritage Indonesia dan ramuan rahasia berbasis kekayaan hayati sebagai dasar untuk industri perawatan kesehatan dan kecantikan yang holistik dengan didukung proses riset dan juga teknologi berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ini juga memiliki misi, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkomitmen dan kompeten. Yang kedua itu terdapat pengelolaan perusahaan yang baik, berdisiplin tinggi, dan tangkas. Yang ketiga itu adalah menciptakan inovasi yang relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Dan yang keempat itu mengutamakan kepuasan pelanggan. Serta yang kelima adalah menggunakan riset dan teknologi untuk kemajuan perusahaan. Untuk mengawali pembahasan mengenai sustainability dan corporate social responsibility ini, di sini saya akan memberikan sedikit ya informasi mengenai merek yang dihasilkan dari PT Mustika Ratu Tbk itu sendiri. Ada sekiranya 12 merek atau brand yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Yang pertama itu adalah Mustika Ratu BRA Muryati Sudibyo, yang kedua itu Mustika Putri, yang ketiga adalah Bugs, yang keempat itu ada Ratu Mas, yang kelima ada Anargia by Mustika Ratu, yang keenam itu Taman Sari Royal Heritage Spa, yang ketujuh House of Mustika Ratu BRA Muryati Sudibyo Family Health Spa and Wellness, yang kedelapan Jejamu by Mustika Ratu, yang kesembilan ada Biocell, yang kesepuluh ada Moors by Mustika Ratu, yang ke-11 ada Wonder Drops, dan yang terakhir itu ke-12 ada Mustika Ratu Entertainment.
Kemudian kita akan lanjut pembahasan mengenai sustainability di perusahaan PT Mustika Ratu Tbk itu sendiri. Di sini ada beberapa komponen, ada 5. Yang pertama itu pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan, kemasyarakatan, dan juga kepelangganan. Untuk ekonomi sendiri, ini memang lebih mencangkup kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan juga pada sosial, PT Mustika Ratu Tbk ini menempatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat itu sebagai prioritas sosial melalui program pelatihan yang mereka selenggarakan. Kemudian untuk komponen yang di bagian lingkungan itu sendiri, PT Mustika Ratu ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dengan penggunaan bahan baku yang alami, sesuai dengan visi dan misi yang di awal sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Dan yang keempat itu ada kemasyarakatan. Maksudnya di sini adalah PT Mustika Ratu Tbk itu juga berperan dalam pengembangan komunitas lokal sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosialnya. Dan yang terakhir itu adalah kepelangganan. Maksudnya adalah PT Mustika Ratu ini berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan untuk kepuasan pelanggan melalui sistem pengawasan yang bermutu, sertifikasi bermutu, keamanan produk, dan juga edukasi konsumen tentang produk herbal dan kosmetik alami, serta adanya layanan yang cukup responsif untuk menampung saran, keluhan, dan peningkatan mutu pelayanan. Selain itu, di bidang CSR-nya atau Corporate Social Responsibility-nya, PT Mustika Ratu ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sifatnya berkelanjutan atau sustainable, yaitu yang di sini terdiri dari penanaman mangrove bersama BPOM dan 150 perusahaan, kemudian ada talk show bersama Putri Indonesia yang membahas tentang edukasi lingkungan, kemudian ada edukasi gizi dan kesehatan gigi untuk mencegah adanya stunting di daerah Depok, kemudian ada juga vaksin booster dan screening kesehatan bayi bagi karyawan bersama puskesmas di daerah Ciracas. Dan yang terakhir, PT Mustika Ratu ini berhasil meraih penghargaan untuk kategori Toko Peduli Museum, tepatnya penghargaan Purwakalagra pada acara Indonesia Museum Awards tahun 2023. Kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai akun unik apa saja yang ada di PT Mustika Ratu Tbk. Yang pertama itu adalah aset counter dan support listing bersih yang dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya. Di sini bisa dilihat ada cuplikan atau hasil screenshot dari catatan atas laporan keuangan mengenai komponen aset counter dan support listing pada aset tidak lancar lainnya. Nah, aset counter dan support listing ini merupakan aset-aset yang diamortisasi selama 5 tahun. Itu terdiri dari counter, back wall, counter image, dan post material yang dipajang dan ditempatkan selama toko atau counter itu menjual produk-produk entitas anak dari PT Mustika Ratu Tbk. Nah, aset-aset tersebut ini digunakan perusahaan itu sebagai bagian dari strategi pemasaran atau promosi ya, yang ditempatkan di toko, counter, atau mitra retail yang menjual produk perusahaan dalam jangka waktu tertentu nih, dengan untuk meningkatkan visibilitas merek dan juga meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua itu adalah kontrak model. Ini dicatat dalam biaya dibayar di muka, bisa dilihat dalam cuplikan catatan atas laporan keuangan yang saya cantumkan di situ, bahwasannya akun ini itu mencerminkan pembayaran di muka atas kerjasama perusahaan dengan model atau talent yang digunakan sebagai bagian dari strategi pemasaran atau promosi perusahaan. Nah, sebagai perusahaan yang memang bergerak di bidang
Produksi dan perdagangan kosmetik, perawatan tubuh, serta jamu tradisional, penggunaan model atau talent ini memang menjadi aspek yang penting untuk membangun citra merek dan juga meningkatkan daya tarik visual ya terhadap produknya. Nah, model atau talent ini bisa digunakan dalam berbagai bentuk promosi nih, melalui online seperti media sosial, e-commerce, ataupun sebagai model untuk counter image yang akan dipajang di toko atau counter ataupun mitra perusahaan secara offline. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan utama yaitu mengenai analisis pada laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk di tahun 2022 dan tahun 2023. Kita mulai dari analisis horizontal atau comparative analysis terlebih dahulu pada laporan posisi keuangan di tahun 2022 hingga tahun 2023. Di sini saya mengambil 5 akun. Yang pertama itu ada kas dan setara kas, kemudian ada piutang usaha pihak ketiga, ada persediaan, biaya dibayar di muka, dan yang terakhir itu adalah utang bank yang masuk dalam kategori liabilitas jangka panjang. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah analisis untuk akun kas dan setara kas PT Mustika Ratu tahun 2022-2023. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya saldo kas dan setara kas pada tahun 2023 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, sebesar 30,77%. Hal ini disebabkan oleh penurunan kas dari ketiga aktivitas perusahaan, dari mulai aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, pada aktivitas operasi ini, perusahaan itu mengalami defisit sejumlah 17 miliar sekian yang disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya dibandingkan kas yang didapat dari pelanggan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan gitu. Kas bersih yang diterima dari aktivitas investasi itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan pada tahun 2022 itu perusahaan melakukan transaksi penjualan properti investasi. Nah, selain itu, kas dari aktivitas pendanaan itu juga mengalami defisit dikarenakan perusahaan itu melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang atau melakukan pembayaran hutang ya kepada bank dan pihak-pihak berelasi. Nah, ketiga faktor di atas dari mulai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu menyebabkan arus kas pada tahun 2023 itu defisit sebesar 29,2 miliar, yang pada tahun sebelumnya itu profit ya sebesar 51,9 miliar, sehingga kas dan setara kas di tahun 2023 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai analisis piutang usaha dan analisis piutang usaha pihak ketiga. Bisa dilihat bahwasannya saldo piutang usaha pihak ketiga itu mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,65%. Nah, penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan piutang dalam penjualan langsung yang dilakukan oleh perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri itu sendiri terdiri dari DKI Jakarta hingga Jawa Tengah. Nah, penjualan langsung ini maksudnya adalah penjualan kredit yang dilakukan secara langsung gitu ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di samping hal itu, terdapat fluktuasi pada penjualan tidak langsung yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa distributor yang telah melakukan pembayaran terhadap piutang yang tertagih di tahun sebelumnya, namun di sisi lain juga terdapat transaksi penjualan kredit yang baru kepada sejumlah distributor yang menimbulkan adanya piutang baru pada tahun 2023. Sehingga secara keseluruhan, meskipun terdapat piutang baru ya, saldo piutang usaha pihak ketiga ini tetap mengalami penurunan, yang juga diiringi dengan penurunan pada cadangan kerugian penilaian piutangnya. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai analisis pada akun persediaan. Di sini bisa dilihat juga bahwasannya saldo persediaan itu mengalami peningkatan sebesar 7,55%.
Nah, peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada barang jadi, bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang promosi. Adanya peningkatan ini menunjukkan bahwasannya perusahaan itu memang memiliki strategi dalam menjaga ketersediaan produk untuk mengantisipasi permintaan pasar. Namun, perlu diantisipasi juga bahwasannya peningkatan pada persediaan ini juga memiliki potensi yang menunjukkan bahwasannya adanya kekurang efisienan perusahaan dalam pengelolaan persediaannya. Nah, di sisi lain, peningkatan ini juga diiringi dengan adanya peningkatan pada cadangan penurunan nilai perusahaan. Kemudian kita akan lanjut pembahasan mengenai analisis akun biaya dibayar di muka. Di sini bisa dilihat bahwasannya saldo biaya dibayar di muka itu mengalami penurunan sebesar 13,12% ya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada iklan televisi, listing fee, asuransi, kontrak model, dan lain sebagainya. Penurunan ini itu juga mengindikasi bahwasannya perusahaan itu melakukan efisiensi atau penekanan biaya pada pos-pos akun tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian kita akan membahas analisis akun yang terakhir pada horizontal posisi keuangan ini, yaitu akun utang bank pada liabilitas jangka panjang yang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ya. Nah, bisa dilihat di sini mengalami penurunan sebesar 7,91% yang disebabkan oleh adanya penurunan pada utang bank jangka panjang untuk PT INA Perdana. Nah, hal ini disebabkan karena adanya sebagian dari utang jangka panjang tersebut yang telah jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sehingga sudah masuk ke liabilitas jangka pendek. Ini juga terdapat dalam analisis laporan posisi keuangannya bahwasanya pada liabilitas jangka pendek itu terdapat akun utang bank yang dimana penjelasannya itu ada mengenai PT INA Perdana ini. Nah, selain itu, perusahaan itu juga melakukan pembayaran atas sebagian utang tersebut nih, sehingga secara keseluruhan utang jangka panjangnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya bisa dilihat di sini saya akan membahas mengenai analisis horizontal laporan laba rugi PT Mustika Ratu Tbk tahun 2022 hingga tahun 2023. Di sini saya menganalisis 6 akun yang terdiri dari penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba bruto, rugi laba usaha, beban keuangan, dan juga rugi laba tahun berjalan. Nah, kita akan mulai ke penjualan bersih terlebih dahulu. Bisa dilihat bahwasannya saldo penjualan bersih ini mengalami peningkatan sebesar 5,41%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penjualan pada komponen perawatan diri, produk kesehatan, jamu, dan juga lainnya, serta kosmetik yang sejalan dengan penurunan retur dan juga potongan penjualan. Peningkatan ini mengindikasi bahwasannya perusahaan itu berhasil meningkatkan efektivitas penjualan dan pemasaran produk-produknya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai beban pokok penjualan. Bisa dilihat bahwasannya saldo beban pokok penjualan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13,47%. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada komponen biaya proses produksi yang digunakan nih. Namun, terdapat peningkatan pada saldo persediaan barang jadi di awal tahun dan juga akhir tahun yang juga mempengaruhi adanya perubahan pada beban pokok penjualan ini. Tentunya hal ini mengindikasi bahwasannya itu perusahaan melakukan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi sekaligus perubahan dalam pengelolaan persediaan perusahaan.
Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai laba bruto. Di sini bisa dilihat bahwasanya saldo laba bruto itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 25,68%. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan bersih dan penurunan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan, sehingga mengindikasi bahwasanya itu perusahaan memang berhasil ya meningkatkan efektivitas penjualan dan juga pemasaran produknya, serta adanya efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi sekaligus perubahan dari pengelolaan persediaan yang ada. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai rugi laba usaha. Bisa dilihat bahwasanya di sini saldo rugi laba usaha PT Mustika Ratu Tbk itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, sebesar 107,40%. Nah, secara keseluruhan, hal ini itu disebabkan karena adanya penurunan yang sangat signifikan pada pendapatan lain-lain, terutama pada komponen laba penjualan properti investasi. Nah, meskipun hal tersebut terjadi gitu, perusahaan itu tetap berhasil ya meningkatkan penjualan bersih dan juga melakukan efisiensi pada beban pokok penjualan serta beban operasional yang lainnya, yang terdiri dari beban penjualan dan juga adanya beban administrasi dan umum serta beban lain-lainnya juga. Kemudian kita akan membahas mengenai beban keuangan nih. Bisa dilihat bahwasanya di sini saldo beban keuangan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, sebesar 18,18%. Nah, peningkatan ini itu disebabkan adanya peningkatan kewajiban pembiayaan atau bunga pinjaman yang harus dipenuhi perusahaan selama tahun berjalan, yang kemungkinan hal ini itu memberi pengaruh pada kinerja laba bersih perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai analisis rugi laba tahun berjalan. Bisa dilihat bahwasanya saldo rugi laba tahun berjalan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan juga, yaitu sebesar 120,81%. Secara keseluruhan, setelah dianalisis, hal ini itu disebabkan karena adanya kerugian pada rugi laba sebelum pajak yang membesar sebesar 126,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta beban pajak penghasilan bersih tangguhan yang sebelumnya itu memberikan manfaat berubah menjadi beban pada tahun 2023. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis vertikal laba posisi pada laporan posisi keuangan PT Mustika Ratu Tbk tahun 2022 tahun 2023. Di sini saya menganalisis 5 akun yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, biaya dibayar di muka, dan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yaitu utang bank. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu kas dan setara kas. Bisa dilihat bahwasanya proporsi kas dan setara kas ini terhadap total aset itu mengalami penurunan sebesar 6,16%. Nah, penurunan ini mengindikasi bahwasanya perusahaan itu memiliki kas dan setara kas yang relatif lebih kecil terhadap total asetnya, yang disebabkan oleh adanya penurunan kas bersih dari 3 aktivitas yang sebelumnya kita bahas pada pembahasan horizontal kas dan setara kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, hal ini juga berpotensi mempengaruhi likuiditas jangka pendek perusahaan, di mana ketersediaan kas dan setara kas perusahaan itu jumlahnya menjadi lebih terbatas ya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian, yang kedua itu adalah piutang usaha pihak ketiga. Nah, di sini proporsi piutang usaha pihak ketiga itu terhadap total aset itu mengalami peningkatan sebesar 1,33%.
Namun, nominal piutang usaha pihak ketiga ini justru mengalami penurunan sebesar 3,65% nih. Hal ini mengindikasi bahwasannya ada aset lain di perusahaan itu yang mengalami penurunan yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan piutang usaha pihak ketiga ini, sehingga proporsinya itu mengalami peningkatan. Nah, penurunan nominal ini itu disebabkan karena adanya penurunan pada piutang dari penjualan langsung ya, yang diiringi dengan peningkatan pada piutang dari penjualan tidak langsung, sehingga secara keseluruhan nominalnya itu mengalami penurunan. Kemudian kita akan membahas mengenai persediaan. Proporsi persediaan terhadap total aset itu mengalami peningkatan sebesar 5,30%. Nah, peningkatan ini sama seperti pada pembahasan mengenai analisis horizontal disebabkan oleh adanya peningkatan pada barang jadi, bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang promosi. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya dibayar di muka. Bisa dilihat bahwasannya proporsi biaya dibayar di muka terhadap total aset itu mengalami penurunan sebesar 0,09%. Nah, hal ini itu disebabkan oleh adanya penurunan untuk pembiayaan pada iklan televisi, listing fee, asuransi, kontrak model, dan lain sebagainya. Dan kita akan masuk ke pembahasan mengenai utang bank pada liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya proporsinya itu terhadap total aset mengalami peningkatan sebesar 0,04% ya. Namun, nominalnya itu justru mengalami penurunan sebesar 7,91%. Nah, hal ini disebabkan karena adanya aset lain dalam perusahaan yang mengalami penurunan yang lebih signifikan dibandingkan dengan utang jangka panjang ini, sehingga proporsinya itu mengalami peningkatan. Nah, penurunan pada nominalnya itu disebabkan oleh adanya penurunan pada utang bank jangka panjang, khususnya pada PT Ina Perdana. Nah, hal ini disebabkan karena sebagian dari utang jangka panjang pada PT Ina Perdana itu telah jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, sehingga masuk ke liabilitas jangka pendek. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai analisis vertikal pada laporan laba rugi PT Mustika Ratu Tbk tahun 2022 dan tahun 2023. Di sini ada 5 akun yang saya analisis. Yang pertama itu ada beban pokok penjualan, yang kedua ada laba bruto, yang ketiga ada rugi laba usaha, yang keempat ada beban keuangan, dan yang kelima itu adalah rugi laba tahun berjalan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah beban pokok penjualan. Di sini bisa dilihat bahwasannya proporsi beban pokok penjualan terhadap penjualan bersih itu mengalami peningkatan sebesar 9,31%. Namun di sini adalah nominalnya itu justru mengalami penurunan sebesar 13,47%. Nah, hal ini itu mengindikasi bahwasannya penjualan bersih perusahaan itu mengalami penurunan itu yang lebih cepat dibandingkan dengan beban pokok penjualan, sehingga proporsinya itu mengalami peningkatan. Nah, adanya penurunan pada beban pokok penjualan secara nominalnya ini menunjukkan bahwasanya itu perusahaan sedang melakukan efisiensi ya terhadap pengelolaan biaya produksinya. Selanjutnya adalah mengenai laba bruto. Di sini bisa dilihat bahwasannya proporsi laba bruto terhadap penjualan bersih itu mengalami peningkatan sebesar 9,31%. Nah, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada penjualan bersih dan penurunan yang cukup signifikan pada beban pokok penjualan, serta tentu proporsinya akan mengalami peningkatan dan diiringi juga dengan nominalnya mengalami peningkatan. Kemudian kita akan membahas mengenai rugi laba usaha
rugi laba usaha. Di sini bisa dilihat bahwasanya proporsi rugi laba usaha ini terhadap penjualan bersih itu mengalami penurunan sebesar 22,74% nih. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan yang sangat signifikan pada pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi ya, terutama pada komponen laba penjualan properti investasi. Dan kita akan membahas mengenai beban keuangan. Di sini bisa dilihat bahwasanya proporsi beban keuangan terhadap total penjualan bersih itu mengalami penurunan sebesar 0,5%. Namun nominalnya itu justru mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 18,18%. Nah, peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan bunga dan beban keuangan lainnya pada tahun 2023 ya, secara nominalnya. Sehingga hal ini mengindikasi bahwasannya penjualan bersih pada perusahaan itu mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan beban keuangan, sehingga proporsinya itu mengalami penurunan. Dan kita akan membahas mengenai rugi laba tahun berjalan. Di sini bisa dilihat bahwasannya proporsi rugi laba tahun berjalan terhadap penjualan bersih perusahaan itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 28,47%. Dan secara keseluruhan, hal ini itu disebabkan karena adanya kerugian sebelum pajak yang membesar atau rugi laba sebelum pajak penghasilan yang membesar, dan juga beban pajak penghasilan bersih khususnya pada komponen tangguhan itu berubah, yang sebelumnya memberikan manfaat tapi di tahun 2023 justru malah menjadi beban. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai analisis rasio likuiditas. Di sini saya mengambil dua rasio yang untuk diinterpretasikan. Yang pertama itu adalah current ratio atau rasio lancar, dan yang kedua itu inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Di sini bisa dilihat juga bahwasanya rumus dari current ratio atau rasio lancar itu adalah current asset dibagi dengan current liability, atau aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar gitu. Nah, di sini bahwasannya aset lancar untuk rasio lancar ini sebesar 2,81. Hal ini menunjukkan bahwasannya PT Mustika Ratu Tbk ini memiliki aset lancar yang cukup ya untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan pada rasio sebesar 0,32 dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, rasio lancar di atas 2:1 itu memang menunjukkan cangkupan kewajiban lancar yang unggul. Tetapi perlu diperhatikan apabila rasionya terlalu tinggi, artinya penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan pengembalian yang justru mengalami pengurangan. Nah, peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya penurunan aset lancar dan kewajiban lancar pada tahun 2023. Jadi secara spesifik terjadi penurunan signifikan pada kas dan utang lain-lain kepada pihak ketiga. Kemudian pembahasan mengenai rasio perputaran persediaan. Di sini bisa dilihat juga untuk rumusnya itu adalah cost of goods sold atau beban pokok penjualan dibagi dengan average inventory atau rata-rata persediaan. Sehingga didapatkan analisisnya rasio perputaran persediaan PT Mustika Ratu Tbk tahun 2023 itu adalah sebesar 0,6 kali. Maksudnya adalah 0,6 kali berputar selama satu periode atau satu tahun, di mana barang yang dijual itu dapat kembali modalnya ke perusahaan selama 0,6 kali dalam setahun. Nah, apabila dibandingkan dengan perputaran persediaan PT Mustika Ratu Tbk tahun 2022, rasio perputaran persediaannya itu adalah sebesar 0,75 kali. Maksudnya di sini 0,75 kali berputar selama satu periode atau satu tahun, di mana barang yang dijual dapat kembali modalnya ke perusahaan selama 0,75 kali dalam setahun.
Dan berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwasannya perputaran persediaan pada tahun 2023 itu lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 perusahaan itu mengalami peningkatan pada persediaan ya, yang sebelumnya sudah kita bahas pada analisis horizontal dan juga analisis vertikal di bagian persediaan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai analisis rasio solvabilitas. Di sini ada dua yang saya interpretasikan. Yang pertama itu adalah debt to total asset ratio, dan juga yang kedua itu adalah debt to equity ratio. Di sini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu debt to total asset ratio. Di sini bisa dilihat juga bahwasannya rumusnya itu adalah total liabilities atau total liabilitas dibagi dengan total aset. Dan hasil interpretasinya itu berupa tercatat sebesar 41,65% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 36,6% pada tahun 2023. Nah, rasio ini itu menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebesar 41,65% dari total aset milik perusahaan itu dibiayai oleh utang. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan nih menjadi 36,6%. Total aset milik perusahaan itu dibiayai oleh utang. Nah, penurunan sebesar 5,05% ini menunjukkan bahwasannya perusahaan itu mengurangi ketergantungan biaya terhadap utang ya, dan mulai lebih banyak menggunakan modal sendiri untuk membiayai aset yang dimiliki perusahaannya. Nah, hal ini mengindikasi bahwasannya PT Mustika Ratu ini mulai melakukan pengelolaan utang dengan lebih hati-hati dan melakukan pembayaran pada utang jangka pendek dan juga jangka panjangnya yang dimiliki. Dan perusahaan ini juga perlu mempertahankan keseimbangan antara pembiayaan aset menggunakan utang dan pembiayaan asetnya menggunakan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas bisnis dan juga operasional perusahaan dalam jangka waktu panjang. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai debt to equity ratio. Di sini bisa dilihat juga untuk rumusnya itu adalah total liabilities dibagi dengan total equity atau total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Dan hasil interpretasinya yaitu tercatat sebesar 70,35% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 57,8% pada tahun 2023. Rasio ini menunjukkan bahwasannya pada tahun 2022 sebesar 70,35% dari total modal milik perusahaan itu berasal dari utang. Sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 57,8% modal perusahaan itu berasal dari utang. Ada penurunan sebesar 12,55% ini menunjukkan bahwasannya perusahaan itu mengurangi ketergantungan utang untuk menambah modal perusahaan dan mulai lebih banyak menggunakan modal yang memang bersumber dari pendapatan operasional yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini mengindikasi ya bahwasannya PT Mustika Ratu Tbk ini mulai melakukan pengelolaan terhadap struktur modal dengan memprioritaskan pembiayaan pendapatan dan laba operasional perusahaan dibandingkan dengan menambah utang baru untuk mengurangi beban kewajiban yang memang harus dibayar perusahaan, dan tentunya itu akan menjadi beban tersendiri dan meningkatkan kemandirian keuangan dan keberlanjutan bisnis operasional perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis rasio profitabilitas. Di sini ada dua yang saya interpretasikan. Yang pertama itu adalah return on asset atau ROA, dan yang kedua itu ada return
on Equity atau ROE. Nah, kita akan bahas yang Return on Asset atau ROA terlebih dahulu. Di sini juga tertera untuk rumusnya sendiri itu adalah net income dibagi dengan total aset. Dan apabila diinterpretasikan dan dihitung, itu tercatat sebesar 9,76% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 2,23% pada tahun 2023. Rasio ini tentu menunjukkan bahwasannya setiap 100 rupiah aset yang dimiliki pada tahun 2022 itu menghasilkan laba bersih sebesar 9,76 rupiah pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 hanya menghasilkan sebesar 2,23 rupiah. Dan penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada laba bersih perusahaan yang turun secara signifikan dari 67,8 miliar di tahun 2022 menjadi rugi sebesar 14,1 miliar sekian di tahun 2023. Sementara total aset itu juga mengalami penurunan sebesar 8,7% dari yang sebelumnya 694 miliar menjadi 634 miliar. Sehingga untuk meningkatkan laba, perusahaan itu perlu melakukan beberapa hal nih. Yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset secara lebih efektif agar profitabilitasnya itu membaik. Kemudian, perusahaan bisa meningkatkan penjualan dengan memperluas area pemasaran atau promosi dan membuat inovasi produk agar lebih menarik serta menggunakan aset-aset yang dimiliki dengan lebih efektif. Contohnya itu misalnya dengan membuka lebih banyak cabang dan juga mempercepat proses produksinya. Kemudian kita akan membahas mengenai return on equity atau ROE-nya. Di sini bisa dilihat juga untuk rumusnya itu ada net income dibagi dengan total equity-nya. Dan tercatat sebesar 16,48% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 3,51% pada tahun 2023. Penurunannya sangat signifikan ya. Dan rasio ini itu menunjukkan bahwasannya setiap 100 rupiah modal itu akan menghasilkan laba bersih sebesar 16,48 rupiah di tahun 2022, namun hanya menghasilkan 3,51 rupiah di tahun 2023. Nah, penurunan ini itu disebabkan oleh adanya penurunan pada laba bersih yang sangat signifikan dari yang sebelumnya itu 67,8 miliar sekian menjadi rugi sebesar 14,1 miliar sekian. Sedangkan nilai ekuitasnya itu hanya turun sekitar 2,3% dari yang sebelumnya 411 miliar menjadi 401 miliar. Dan berdasarkan analisis DuPont, penjabarannya, penurunan ini itu utamanya disebabkan oleh adanya penurunan pada net profit margin dari yang sebelumnya 23,78% menjadi 4,70%. Meskipun hal itu terjadi, tapi di sini total asset turnover itu mengalami sedikit kenaikan dari yang sebelumnya 0,448 menjadi 0,452 dan juga equity multiplier-nya atau final leverage-nya itu stabil ya. Dan hal ini mengindikasi bahwasannya untuk perbaikan ROE, perusahaan itu perlu berfokus atau lebih memfokuskan pada peningkatan laba bersih melalui perbaikan dari margin laba operasionalnya. Dan perusahaan itu bisa menekan penggunaan biaya yang tidak terlalu diperlukan serta berusaha untuk meningkatkan jumlah produk yang terjual agar keuntungan kembali meningkat.
Dari keseluruhan pembahasan dari mulai profil perusahaan, kemudian metode analisis keuangan yang digunakan dari mulai analisis horizontal, vertikal, dan juga analisis rasio keuangan yang terdiri dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, di sini dapat disimpulkan bahwasannya sepanjang tahun 2023 ini, PT Mustika Ratu Tbk itu menghadapi tantangan signifikan ya dalam kinerja keuangannya. Meski terjadi peningkatan pendapatan dari penjualan sebesar 5,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perusahaan itu mencatat kerugian operasional sebesar 4,5 miliar dan kerugian bersihnya sebesar 14,1 miliar. Berbalik arah dari laba besar yang berhasil diraih di tahun 2022. Secara proporsional, beban usaha itu memang terlihat meningkat tajam jika dibandingkan dengan total pendapatan, sehingga mengikis adanya margin keuntungan perusahaan. Sementara dari sisi profitabilitas terjadi penurunan tajam, ditandai dengan negatifnya rasio pengembalian terhadap aset atau ROA dan ekuitas atau ROE. Namun demikian, posisi keuangan jangka pendek perusahaan itu tetap kuat, tercermin dari rasio lancar atau current ratio yang meningkat serta struktur permodalan yang lebih sehat berkat adanya penurunan rasio utang terhadap ekuitas. Secara umum, meski terdapat perbaikan dalam aspek likuiditas dan struktur modal, tekanan pada sisi efisiensi dan pengelolaan biaya itu menyebabkan performa keuangan perusahaan pada tahun 2023 itu mengalami kemunduran. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan PT Mustika Ratu Tbk tahun 2022 hingga tahun 2023 dari mulai profil perusahaan, metode analisis yang digunakan, dan juga interpretasi dari analisisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.